Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Anugerah Tuhan menyertai kita hari ini. Mari awali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sapaan firman Tuhan pagi ini kita ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayat yang kedua sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Di sini kita melihat Yoas adalah seorang raja yang memerintah pada waktu itu. Di satu sisi, di ayat yang kedua dikatakan, Yoas melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan mengumpulkan dana, mencatat semua persembahan dengan benar, dan dipakai untuk membangun bait Allah bagi bangsa Israel. Namun di sisi lain, di ayat yang ketiga, Yoas juga masih mendirikan bukit-bukit pengorbanan sebagai tempat persembahan korban bakaran bagi bangsa Israel, yang tentunya hal ini sangat tidak berkenan kepada Allah karena menyembah berhala dan melakukan dosa di hadapan Allah. Ada dualisme yang sangat kontras yang dilakukan oleh Raja Yoas masa itu. Di satu sisi, dia membangun bait Allah sebagai tempat ibadah bagi bangsa Israel. Namun di sisi lain, dia juga mendirikan bukit-bukit pengorbanan sebagai tempat korban bakaran bagi bangsa Israel. Di sini kita lihat ada dua hal yang saling kontras, yang sangat berlawanan. Bagaimana dengan kita menyikapi hal ini? Firman Tuhan yang sudah kita baca ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus yang sejati, apakah kita sudah hidup baru dengan total dan meninggalkan dosa kita? Begitu pula bagi kita yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan di ladang Tuhan. Apakah kita juga masih kompromi dengan dosa? Menjadi perenungan saya dan kita semua pagi hari ini. Di dalam profesi dan marketplace kita masing-masing, tentunya setiap hari kita terus diuji, dan tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap godaan duniawi, yang cenderung bisa membuat kita berbuat dosa. Tetapi sekali lagi melalui perenungan firman ini, mari kita terus menjaga kekudusan sesuai dengan perintah Tuhan, mendekat terus kepada Tuhan, supaya di saat kita lemah, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita kembali untuk berbalik kepada jalannya Tuhan. Di tengah berbagai situasi yang mengundang kompromi dengan dosa, kita perlu terus-menerus menyadari identitas kita sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi, melalui perenungan ini, mari kita semua tidak hanya menyadari apa yang salah, tetapi juga melakukan apa yang benar, yang seturut dengan Roh Allah. Orang yang percaya dengan Tuhan bukan berarti bebas bisa melakukan dosa karena sudah ditebus. Justru, apabila kita sudah ditebus, kita harus melakukan apa yang benar yang sesuai dengan perintah Tuhan, Sang Penebus kita. Sehingga setiap perbuatan hidup kita menjadi dupa yang harum dan yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya perenungan ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.